Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, yang tentunya selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumahnya. Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu di hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa belajar ini Allah akan memudahkan kita menyangkut tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki bab 3 kegiatan pembelajaran PPKN, yaitu yang menyangkut tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia? Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan atau kita laksanakan saat upacara bendera. Selain itu, setiap produk hukum dan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah harus berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, teman-teman, tahu nggak apa sih konsekuensi apabila kita tidak taat terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Nah, semuanya itu akan kita bahas di bab 3 ini, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan membahas yang pertama itu mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, itu kita akan membahas menyangkut hakikat konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu tentang pengertian konstitusi. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Ada yang tahu? Baiklah, Ustazah akan bahas ya. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan dari konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik, ya. Selain itu, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Nah, teman-teman, ternyata konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada konstitusi dalam arti luas dan ada konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada konstitusi tertulis, yaitu konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar yang tertulis. Contohnya itu seperti Undang-Undang Dasar. Yang kedua itu ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu berupa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Salah satu contoh dari konvensi ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat serta pidato presiden menjelang 17 Agustus. Selanjutnya, itu ada konstitusi dalam arti sempit ya. Konstitusi dalam arti sempit ini teman-teman itu hanya menyangkut undang-undang dasar saja ya. Teman-teman, perlu kita ketahui, konstitusi antara lain memberikan kita panduan tentang bagaimana pemerintahan itu akan dibentuk, para pemimpin dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban sebuah negara itu apa saja. Nah, teman-teman, Undang-Undang Dasar menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem hukum nasional, peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan harus berpedoman atau bersumber kepada Undang-Undang Dasar ya. Nah, teman-teman, sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar
yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat ya, yang diwakili mungkin kalau kita sebut itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah undang-undang yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar tersebut bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disingkat dengan UUD 1945. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dipahami dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman dan norma hukum di bawahnya ya, di bawah peraturan yang lainnya maksudnya ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, proses perumusan Undang-Undang Dasar dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Secara khusus, rancangan Undang-Undang Dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Soekarno, Pembela Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso, Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu membentuk Panitia Perancang Undang-Undang ya, yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap ya. Yang kedua, membentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu adalah seorang presiden ya. Kemudian panitia hukum dasar kemudian membentuk panitia kecil lagi yang disebut dengan panitia perancang undang-undang. Tugasnya apa? Tugasnya merancang undang-undang dasar ya, yang diketuai oleh Supomo dan ada beberapa anggota lainnya. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal ya. Yang pertama itu mengenai lambang negara, yang kedua itu tentang negara kesatuan, yang ketiga itu sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan panitia penghalus bahasa ya. Panitia penghalus bahasa terdiri dari Joyo Diningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan Undang-Undang Dasar diberikan kepada panitia penghalus bahasa. Kenapa? Agar isi daripada Undang-Undang Dasar itu dapat dipahami oleh semua orang ya. Nah, teman-teman, keesok hariannya BPUPKI menggelar sidang ya, yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Dalam sidang ini, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 pokok yang disampaikan dalam laporannya. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar, yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar, yang isinya meliputi 1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, kalau sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia ya, serta wilayah Brunei Darussalam ya. Papua Timur Portugis, sekarang wilayah negara Timur Leste. Yang kedua itu membentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, teman-teman, pada saat itu rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal, 5 pasal diantaranya adalah aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda masih tetap membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Rancangan Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Ya, pada 17 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Selain itu, usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Negara dan Tanah Air juga diterima dalam sidang tersebut ya. Jadi sampai di situ tugas BPUPKI pun telah berakhir ya. Nah, teman-teman, Ustazah rasa cukup sekian untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis ya. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.